Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kita juga saling mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Sebelum kita memasuki pelajaran kita kali ini, yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar 3.8 yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian 4.8 menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Tujuannya adalah memiliki sikap responsif, kreatif, serta kerjasama dengan baik dan komunikatif, mampu mengimplementasikan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari dengan penerapan 4C, yaitu kolaboratif, kreatif, kritis, kreatif, dan komunikatif. Kemudian literasi dan HOTS dengan benar. HOTS itu adalah high order thinking skill, atau berpikir kritis. Baik, sebenarnya kita ini sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita bukan hanya ulama tapi semua kita untuk melaksanakan dakwah sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Artinya tidak terbatas dakwah kita kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kemampuannya. Umpamanya orang tua kepada anaknya, kakak kepada adiknya, kemudian juga kawan kepada kawannya yang lain. Seperti itu ya. Kemudian juga ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kita ini disebutkan di sini bahwasanya umat itu dia disuruh untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Artinya umat Islam itu semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini kata perintah dalam Al-Qur'an, maka itu adalah hukumnya wajib. Jadi kita semua wajib untuk berdakwah Tidak hanya ulama saja, tidak hanya khatib saja, tidak hanya dai saja yang wajib untuk berdakwah tidak, tapi kita semua ini wajib berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Baik. Kemudian yang pertama ini adalah khutbah, Kita membahas tentang khutbah. Khutbah itu berasal dari kata khotaba yakhtubu khutbatan, yang berarti ceramah Nah, jadi ceramah atau pidato. Khutbah ialah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Jadi bedanya khutbah dengan tabligh dan dakwah itu adalah pada syarat dan rukunnya. Khutbah itu punya syarat, khutbah itu punya rukun. Sedangkan tabligh dan dakwah itu tidak ada syarat dan rukunnya. Dan waktunya pun bebas kalau tabligh dan dakwah. Sedangkan khutbah biasanya ada waktu tertentu, umpamanya di hari Jumat, umpamanya lagi di hari raya, kemudian umpamanya lagi ketika sholat istisqa atau sholat minta hujan. Nah, itu kan waktunya tertentu. Kemudian ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu yang pertama, dimulai sesudah waktu zuhur. Nah, tidak boleh khutbah itu dilakukan sebelum waktu zuhur. Nah, seperti Jumatan kan itu waktu zuhur Ini untuk khutbah Jumat. Kemudian yang selanjutnya, khatib hendaknya berdiri jika mampu. Jadi khatib itu dia berdiri apabila dia mampu, tidak boleh dia berduduk kalau mampu berdiri Kemudian khatib duduk sebentar antara
khutbah 1 dan khutbah 2. Jadi khutbah itu ada 2, khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah pertama itu kan biasanya yang pertama kemudian duduk, nah itu kan wajib hukumnya, duduk kemudian setelah itu khutbah lagi, nah itu khutbah kedua. Kemudian suara khatib harus dapat didengar jamaah, tidak boleh dia berbisik-bisik, ya, bisik-bisik umpamanya tidak boleh, atau dia bisu juga tidak boleh. Nah, carilah khatib yang bisa bersuara dengan nyaring, ya. Tapi sekarang sudah ada pengeras suara, maka tidak perlu lagi nyaring-nyaring, ya, karena sudah ada pengeras suara. Nah, minimal yang mendengarkan itu adalah 40 orang. Kalau 40 orang tidak mendengar, maka itu Jumatnya tidak sah, ya, karena tidak mendengar orang lain apa yang disampaikan khatib tadi. Minimal yang didengarnya adalah rukunnya, ya, rukun khutbah. Kemudian khatib harus suci dari hadas dan najis, artinya dia dalam keadaan berwudu, ya, suci dari hadas, kemudian dia suci dari najis. Suci dari najis itu adalah tidak boleh dia ada di pakaiannya, ya, melekat sesuatu ataupun di tubuhnya melekat sesuatu najis, umpamanya tai ayam, tai cicak, ya, dan lain sebagainya. Kemudian khatib itu harus menutup auratnya, tidak boleh dia pakai celana pendek, ya. Kalau celana pendek itu orang gila, naik khutbah pakai celana pendek, ya kan, nah tidak boleh, dia sudah melanggar etika khatib, ya, bahkan dia sudah melakukan dosa. Kemudian tertib, ya, tertib khutbahnya. Selanjutnya tentang rukun-rukunnya, ya. Rukun-rukun khutbah itu ada 6. Yang pertama membaca hamdalah. Hamdalah itu kan puji-pujian. Biasanya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, gitu kan, dan seterusnya. Kemudian membaca syahadatain. Syahadatain itu apa? 2 syahadat, ya, 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Nah, jadi itu 2 syahadat, ya. Syahadat kepada Allah 1, syahadat kepada Nabi 1. Kemudian berwasiat tentang takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah, seperti itu biasanya. Saya wasiatkan kepada kalian takwa. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'annya apa terserah, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan juga ayat Al-Qur'an, ya, boleh. Kemudian juga mendoakan kaum muslimin, ya, pada khutbah kedua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, gitu, ya, dan seterusnya. Nah, itu, ya, ada 6 rukun khutbah. Jadi apabila ketinggalan 1 atau lebih, maka khutbahnya tidak sah, ya. Kemudian tablik, ya, tablik itu adalah kata yang berasal daripada balagha yuballighu tabligan, yang berarti menyampaikan, yang menyampaikan sesuatu, ya. Menurut istilah adalah tablik menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebaikan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dia menyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu namanya sudah tablik. Kamu memberikan atau menyampaikan kebaikan kepada kawanmu sendiri, itu juga namanya tablik, ya, menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu artinya juga tablik, ya. Banyak mubalik kan. Mubalik itu istilah untuk orang yang menyampaikan tablik, itu kan mubalik. Dia menyampaikan ajaran Islam, baik itu Al-Qur'an, hadis. Nah, itu namanya mubalik, ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah dakwah. Dakwah ini, kata dakwah merupakan masdar dari kata kerja da'a yad'u, yang berarti seruan, panggilan atau ajakan, artinya mengajak orang lain, ya. Menurut istilah
Dakwah ialah setiap kegiatan yang sifatnya menyuruh, mengajak, memanggil orang lain atau kelompok untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak Islam. Nah, artinya dia mengajak orang lain. Ya, kalau sudah mengajak kepada kebaikan, itu namanya dakwah. Ajaklah orang lain kepada kebaikan. Mengajaklah ke masjid, ajaklah orang lain untuk sholat, ajaklah orang lain untuk mengaji umpamanya ya. Ajaklah orang lain untuk melakukan hal-hal baik ya. Bahkan orang yang mengajak kepada kebaikan sama halnya dia melakukan kebaikan tersebut, dan pahala orang tersebut tidak dikurangi sedikit pun yang melakukan tadi. Kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, kita juga mendapat kebaikan daripada orang lain tersebut apabila dia melakukannya. Nah, ya. Dakwah ini ada beberapa cara ya, atau metodenya ada beberapa, 3 metode ya yang bisa dilakukan seorang pendai ya. Pendai ini kan orang yang mengajak ya, orang yang berdakwah namanya dai. Nah, apa saja caranya atau metodenya? Metodenya yang pertama dengan hikmah, yaitu dengan cara yang jelas dan tegas sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Singkatnya seperti ini. Kalau bil hikmah ini orangnya dia melihat daripada audiensnya atau pendengarnya siapa. Oh, orang ini perlu diajak dengan cara lembut, maka dia ajak dengan cara lembut. Apabila orang ini perlu diajak dengan cara yang agak sedikit keras ya umpamanya, tegas, maka dia akan mengajak dengan cara yang tegas dan keras. Nah, itu ya. Kemudian dengan mau'izah hasanah, artinya dengan cara ikutan nasihat-nasihat yang baik ya. Orang ini menasehati sukanya ya, kadang dia bercerita, memberikan pelajaran dari ceritanya tadi. Nah, itu orang dengan cara nasihat-nasihat yang baik, suka menasehati orang lain. Nah, dia tidak menyesuaikan siapa orang, yang penting dia memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain ya kan. Nah, ini dengan cara mau'izah hasanah namanya ya, dengan cara nasihat-nasihat yang baik. Kemudian mujadalah ini diskusi. Ada orang-orang yang tidak bisa diceramahi ya, dinasehati, maka orang ini biasanya kriterianya dia bisa diajak untuk berdiskusi juga ya, diskusi. Nah, diskusi umpamanya ada orang yang membahas tentang keimanan ya, keimanan kita umpamanya kan, dia ngajak berdiskusi. Nah, kalau memang berdiskusi ini bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat dia sadar, maka silahkan berdiskusi. Tapi kalau misalkan diskusinya yang berakhir hanya dengan kekerasan ya, tidak ada jalan keluar, bahkan dia tidak mau mengikuti, nah itu namanya nanti debat yang tidak perlu ya. Nah, berdebat tapi tidak perlu, itu kita hindari ya. Nah, tidak usah kita mengajak orang lain berdiskusi, akhirnya dia hanya mempertahankan argumennya sendiri ya, tidak menerima kebenaran. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 metode daripada dakwah ini ya, menurut Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, demikian apa yang Bapak sampaikan hari ini. Kita lanjut ke penugasan ya. Jadi nanti tolong setelah ini kalian tulis ya dalil, baik itu di Al-Qur'an ya ataupun hadis, ya terserah ya, tapi diutamakan di Al-Qur'an tentang perintah khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, jadi ditulis apa perintahnya, ayatnya seperti apa, kalian tulis beserta artinya. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana kriteria seorang khatib, mubalik dan dai yang baik. Nah, bagaimana sih kriteria seorang khatib, mubalik dan dai yang baik itu seperti apa? Ya, kalian tulis, kalian foto dan kalian kirimkan melalui pesan pribadi ya kepada WhatsApp Bapak, ke nomor WhatsApp Bapak ya. Nah, baik, sampai hari ini dulu pelajaran kita. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan dengan masih membahas tentang khutbah, tabligh dan dakwah, yaitu tentang praktik khutbah ya. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan.
salah hilap Bapak mohon maaf. Dan sebelum Bapak menutup, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan di antara kita, atau mudah-mudahan ya jelas kita semua bisa mengamalkan tentang dakwah ya, dan juga tablik ini minimal seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.